Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin pemirsa dimanapun berada, hari ini kita sudah memasuki pada hari yang ketujuh melaksanakan kegiatan puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tentunya harapan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun amal yang sudah kita kerjakan di 7 hari yang berlalu ini mudah-mudahan sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di hari yang ketujuh ini kita akan mencoba melihat apalagi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW dalam rangka menjalankan kegiatan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk dapat dikeluarkan untuk dizakatkan, apakah dalam bentuk zakat mal ataupun zakat fitrah. Karena di dalam ajaran Islam, zakat adalah merupakan kewajiban yang harus kita keluarkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena zakat adalah merupakan pensuci. Zakat adalah pencucian daripada harta-harta kita. Dengan mengeluarkan harta, maka insya Allah harta-harta kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengeluarkan zakat, maka kita tentu akan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an di surah yang sangat singkat, Allah mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar, inna syani akahwal abtar." Bahwa sesungguhnya sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka yang Allah mintakan itu hanyalah bagaimana kita menunaikan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan sebagian harta-harta kita. Maka dari itu mari kita keluarkan harta sebagian yang Allah titipkan kepada kita lewat zakat, bernama dengan zakat mal. Kemudian bagi kita yang sedang beribadah di bulan Ramadan, maka ada namanya zakat fitrah, karena zakat fitrah dalam rangka mensucikan hati dan jiwa kita. Nah, dengan harta zakat juga bisa mengampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dari itu mari tanamkan di dalam hati kita bahwa apapun yang telah Allah berikan kepada kita, harta apapun yang telah Allah titipkan kepada kita adalah merupakan harta-harta yang hanya sementara sifatnya, harta-harta yang hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sadar bahwa harta itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah ketika harta itu kembali kepada Allah, maka kita tidak akan merasa kehilangan dengan harta yang Allah berikan itu tadi. Maka dari itu kalimat yang sering kita ucapkan adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, yang sedang menjalankan aktivitas-aktivitas Ramadan, maka zakat adalah merupakan dalam rangka untuk menyampaikan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan seperti burung yang sedang terbang, maka dia bagaikan sayap. Dia akan menyampaikan amal apapun yang kita lakukan. Maka dari itu mari niatkan di dalam hati bahwa kita akan mengeluarkan sebagian harta kita, akan mengeluarkan zakat fitrah kita. Karena dengan demikian bahwa tentunya adalah apapun harta yang telah Allah titipkan kepada kita akan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dan kita pun tentunya apapun yang telah dititipkan oleh Allah ini adalah merupakan bahagian daripada untuk ujian kita. Karena memang harta-harta yang Allah titipkan adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menggunakan harta itu di jalan Allah? Mampukah kita menggunakan harta itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan orang lain? Ataukah barangkali kita hanya memanfaatkan harta itu hanya untuk diri kita sendiri, ataukah kita merasa bahwa harta itu hanyalah kita yang memiliki? Bahwa sesungguhnya inilah yang harus kita pahami dan maknai, bahwa harta-harta yang Allah berikan pada hari ini kepada kita adalah merupakan salah satu titipan Allah, salah satu kepercayaan Allah kepada kita. Maka mari kita keluarkan zakatnya, mari kita keluarkan dengan cara memberikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang berhak. Di antaranya adalah para asnaf yang ke-8. Bisa jadi kita serahkan kepada fakir miskin, bisa jadi kepada
orang-orang yang memang sedang berjuang di jalan Allah, bisa jadi kepada orang-orang yang memang baru saja masuk ke dalam agama Islam untuk membesarkan hatinya, ataupun bisa jadi dalam rangka untuk membantu orang-orang yang anak-anak kita yang sedang dalam proses pendidikan di jalan Allah tadi. Nah, mudah-mudahan tentunya harapan kita puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah merupakan ujian bagi kita untuk melihat sejauh mana keimanan kita, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana pula kita mampu menjadikan Ramadan menjadi bulan pencuci, bulan penghapus dari segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dan dengan demikian secara harta dan kekayaan, mari kita akan mengeluarkan sebagian harta kita. Mudah-mudahan dengan dikeluarkan harta yang kita berikan di jalan Allah tadi, maka inilah jalan-jalan Allah mengampunkan dosa-dosa kita dari harta-harta yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian membuka hati kita untuk dapat memberikan sebagian harta kita dalam bentuk zakat fitrah, zakat mal, dan bentuk-bentuk lainnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita, inilah doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah segala apa yang telah kita sampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk melanjutkan sisa-sisa kegiatan Ramadan yang masih tersisa di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian surahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita dapat ketemu kembali. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan ucapan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.